Halo teman-teman, ketemu lagi di Devil Mekanik dan kita kali ini cerita sedikit controller ya. Ini controller untuk motor BLDC. Di sini Intelligent Brushless Motor Controller. Ini terdiri dari ada macam-macam untuk kontrolnya, pengereman, ini untuk proteksi baterai, untuk banyak nih, ada untuk baterai protection, untuk ini untuk macam-macam penggunaannya ya, untuk kecepatan protection, untuk pengereman proteksi pengereman, untuk smart chip. Jadi ini isinya dari ini tipenya 1000 watt 48 volt ya. Ini isinya dalamnya seperti ini. Nah, ini kontrolernya dan ini kabel-kabelnya. Ini ada untuk ini udah tadi udah pisahin sesuai dengan buku petunjuknya biar nanti pas perakitan gampang. 48 volt atau 64 volt 1000 watt basis controller. Jadi untuk mengontrol kecepatan sepeda ya, atau charging dari baterai. Fungsi dari controller untuk sepeda listrik ya. Ini controller untuk kita ini 48 64 volt 1000 watt. Jadi bisa 48 bisa 64 volt. Ini brushless controller, itu untuk motor BLDC. Di sini banyak sekali kabelnya. Ini ada 20 soket. Ada 20 soket yang nanti ada untuk baterai, untuk ngontrol charging, untuk ngontrol speed, dan untuk ngontrol rem, dan ada pedal aksis. Jadi saat kita di pedal di kayu itu motor bisa auto muter sesuai dengan kayuan kita. Nah, ini nanti ada kontrolnya di sini. Jadi si brushless controller ini untuk motor listrik yang BLDC ya. Di sana juga ada Hall effect juga di motornya itu, sehingga ada sensornya yang nanti kebaca dan akan diolah sama controller ini. Nanti kabelnya seperti apa kita urut satu-satu ya, biar kalian lebih paham lagi terkait brushless controller ini. Kita pakai 1000 watt ini karena untuk sepeda big fat yang bannya gede dengan ring 26, sehingga butuh tenaga yang gede. Apalagi tempatnya di Devil Mekanik ini rencananya dipakainya kan naik turun. Jadi ada daerah perbukitan, terus daerah menurun, nanjak yang lumayan tinggi. Makanya Devil Mekanik nyoba yang pakai 1000 watt. Kenapa nggak milih yang kecil aja? Karena selain banyak gambot besar, juga daerahnya naik turun. Untuk baterai nanti rencana pakai yang 20 Ah, 48 volt 20 Ah atau 30 Ah. Ini lagi nyoba pesen sama temen di Facebook itu yang suka ngerakit. Nanti sama mau nanya dimensinya berapa biar nggak terlalu gede di sepeda dan tenaganya awet. Nah, ini nanti kita ulas satu persatu ya. Ya, ini udah Devil Mekanik bisa-bisain. Ini untuk motor tuh ada, karena BLDC ya, jadi dia ada 3 kabel. Ada 3 kabel. Ini untuk baterai yang merah dan hitam ini. Terus ini untuk charging. Ini udah bisa-bisain. Nanti di slide berikutnya ada wiring diagramnya lah nanti Devil share. Terus ada rem. Ini rem yang tak ceritain. Jadi kalau saat kita ngerem otomatis power yang ke arah motor BLDC itu berhenti. Terus ada pulser itu
nanti ke motor build DC, di sana ada hub effect-nya, jadi untuk ngontrol kecepatannya. Terus ini ke gasnya nanti di apa tuh, di yang kita putar itu ke gas, biar mau cepet mau lambat ya gasnya motor gitu. Nah nanti untuk ngontrolnya yang ini. Terus ini ada alarm, ini alarm throttle. Di sini alarm kalau memang dia ada masalah. Terus banyak lagi sini. Ini ada high brake, jadi saat ngerem keras, nah nanti langsung dia berhenti. Ada lagi yang alarm power supply. Nah ini kalau saat power supply bermasalah, ini alarm, atau mungkin baterainya udah lemah, dia menimbulkan alarm. Jadi udah Devil Mechanic bisa-bisain menurut bearing diagramnya. Jadi ada 20 soket, ini ada 20 yang nyambung, nanti di share karena ini tipenya yang lumayan gede, 1000 watt untuk sepeda ya, 1000 watt 48 volt atau 64 volt. Kalau untuk motor yang molis, motor listrik ya menurut aku minimal yang 3000 watt lah, biar HP-nya tuh sama dengan motor biasa dan larinya bisa rada kenceng, ada tenaganya, walaupun nanti efeknya butuh baterai yang cukup gede juga. Kalau ini pakai 15 Ah sebenarnya cukup, tapi kalau untuk jarak jauh ya sebaiknya 20 atau 30 Ah. Kita bisa pakai 48 volt atau pakai 64 volt, tapi di motornya itu 48 volt 1000 watt, makanya nanti baterainya kita rencana pakai yang 48 volt aja. Ini sedikit ulasan terkait controller, semoga dapat bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, atau mungkin kalian punya pengalaman terkait ngerakit sepeda listrik, rakit sendiri sepeda listrik. Kalau beli sih ada banyak, harganya juga ya pasti di atas rata-rata ya, tapi ini kita akan nyoba ngerakit sendiri karena kita butuh ilmunya. Jadi kalau rakit sendiri kan beda ya, kesenangan atau mungkin kepuasan dari kitanya, walaupun mungkin hasilnya nggak sebagus atau semaksimal orang-orang yang udah profesional ya, yang dia perjualbelikan. Kalau kita yang penting jalan terus aman, nyaman, terus kitanya happy karena memang rakitan kita, jadi memang kita merasa memiliki. Terus kalau kita pernah rakit sendiri itu kalau ada apa-apa di jalan kita paham, oh rusaknya ini, oh nantinya yang kita cek ini, karena memang itu rakitan kita sendiri, jadi kita yang lebih paham. Dan kita bisa milih juga tipe-tipe kontrolernya, motornya, atau mungkin gasnya, atau mungkin LCD-nya, sesuai dengan budget dan kemampuan keuangan kita. Kalau kita beli jadi ya udah ada patokannya gitu, jadi ada yang kalau pengen yang bagus-bagus semua mereknya yang mahal semua. Kalau ini kita bisa random, barangkali yang ini ya yang pengen bagus saja, atau mungkin pedal aksisnya yang 12 magnet, 8 magnet, 5 magnet, 6 magnet itu. Jadi sesuai dengan keuangan. Begitu juga dengan remnya, handle remnya itu juga ada harga ada rupa, jadi kita bisa milih nyesuaiin dengan kemampuan kita. Itu aja sih kalau kamu Devil Mechanic terkait sepeda listrik rakitan. Demikian tadi terkait brushless controller. Nah, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kalian punya pengalaman atau mempunyai pertanyaan terkait ini ya, tulis di kolom komentar biar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Nanti kita rakit di sepedanya, kita mau bikin sepeda fatbike jadi e-bike, jadi biar nggak capek-capek ngayuh lagi. Nanti berdapat ikutin di episode Devil Mechanic yang lainnya ya.